Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang pada kelas daring mata kuliah aplikasi komputer. Perkenalkan, nama saya Dewi Sinta, bisa dipanggil dengan Ibu Sinta atau Ibu Dewi. Saya akan mengampu kalian selama 1 semester ke depan dalam mata kuliah aplikasi komputer ini. Sebenarnya, untuk mata kuliah aplikasi komputer ini, kita harus bertemu secara interaktif dan harus mempraktikkan materi secara langsung di lab komputer. Namun, karena ada kejadian luar biasa yang menimpa negeri kita tercinta, jajaran rektorat memutuskan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring seperti ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini yang sebagai pertemuan perdana kita, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Hanya ada 2 poin penting saja yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama adalah kontrak belajar dan yang kedua adalah silabus atau capaian pembelajaran. Baiklah, pertama kita akan membahas kontrak belajar terlebih dahulu. Saya berharap kontrak belajar ini menjadi pedoman untuk mengikuti kelas ini selama 1 semester ke depan. Pada kontrak belajar yang akan saya sampaikan, terdapat 4 aspek yang akan saya tekankan. Pertama adalah aspek penilaian. Di sini saya akan memberi 10% untuk presensi, 30% untuk tugas, 30% untuk UTS, dan 30% lagi untuk UAS. Saya memberi bobot yang sama besar pada tugas dengan UTS dan UAS karena pada mata kuliah aplikasi komputer ini harus diperbanyak penerapan atau pengaplikasian materi dalam bentuk tugas untuk menggantikan praktikum di lab komputer. Aspek selanjutnya adalah kehadiran. Minimal kehadiran adalah 80%. Saya berharap kalian rajin menghadiri kelas mata kuliah ini. Karena mata kuliah aplikasi komputer merupakan modal dasar mahasiswa mengolah data berupa angka dan kata ketika terjun dalam dunia perkuliahan untuk mengerjakan tugas dan skripsi. Oleh sebab itu, saya berharap kalian semua rajin dan aktif mengikuti kelas ini. Serta tidak ada pertemuan yang terlewatkan karena setiap pertemuan materinya saling berkesinambungan dan yang tidak kalah pentingnya adalah sertifikat aplikasi komputer ini merupakan salah satu syarat dalam sidang skripsi. Yang ketiga adalah aspek afektif. Bagi saya dalam mengajar, sikap, akhlak, dan sopan santun sangatlah penting. Di samping dalam pemahaman materi, karena di dalam pendidikan, bagi saya tidak melulu materi, namun juga aspek pengembangan diri. Karena bagi saya tidak ada gunanya cerdas, namun tidak berakhlak. Dan aspek terakhir pada kontrak belajar saya adalah aspek kedisiplinan. Saya selalu ingat kata-kata almarhum Bapak Habibie. Tidak ada gunanya IQ tinggi namun malas. Tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat dan mau berkontribusi untuk masa depan yang cerah. Sebenarnya, ketika Anda berdisiplin, yang diuntungkan adalah diri kalian sendiri. Sebagai contoh, ketika kalian berdisiplin dalam kelas aplikasi komputer ini, waktunya masuk kelas daring, kalian hadir tepat waktu. Waktunya mengumpulkan tugas, kalian mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Insya Allah, hasilnya pun akan memuaskan. Dan ketika suatu hari nanti kalian membutuhkan sertifikat aplikasi komputer ini sebagai salah satu syarat sidang skripsi, kalian sudah mendapatkannya dengan mudah tanpa mengulang kelas di kemudian hari. Timbal baliklah, apa yang kalian tanam sekarang akan kalian tuai sendiri cepat atau lambat.
Sekali lagi ya, disiplin adalah untuk kalian sendiri. Kita lanjut pada poin kedua, yaitu silabus atau capaian pembelajaran. Agar kalian paham apakah aplikasi komputer itu, mengapa kita harus belajar aplikasi komputer, apa saja yang akan dipelajari selama 1 semester ke depan. Baiklah, kita akan bahas satu persatu agar kalian dapat memahami kerangka belajar mata kuliah aplikasi komputer. Aplikasi komputer sendiri merupakan penggunaan teknologi komputer untuk menunjang aktivitas perkantoran, yaitu pengerjaan pengolahan data berupa teks dan angka yang dibantu oleh software, sehingga kita mendapatkan output berupa informasi yang kita perlukan secara otomatis. Mengapa kita perlu mempelajari aplikasi komputer? Karena keahlian komputer saat ini merupakan minimal standar yang harus dimiliki untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar tenaga kerja dalam lingkup masyarakat era informasi. Dengan mempelajari aplikasi komputer, mahasiswa memahami teknologi komputer masa kini yang dapat digunakan untuk menunjang aktivitas, khususnya aktivitas pembelajaran dan perkantoran di kemudian hari. Mahasiswa mampu menerapkan teknologi komputer untuk menunjang pengerjaan maupun pengolahan data berupa teks dan angka. Terdapat 3 materi pokok dalam kuliah aplikasi komputer, yaitu yang pertama adalah hardware, software, dan internet. Hardware. Yang pertama adalah hardware. Mahasiswa diharapkan mengenal dan memahami tentang perangkat keras komputer, seperti mouse, keyboard, monitor, dan masih banyak lagi yang akan kita pelajari di pertemuan mendatang. Untuk selanjutnya, di sini kita akan belajar software yang menunjang aktivitas pembelajaran seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan PowerPoint. Microsoft Word sendiri merupakan software pengolah kata yang mempunyai banyak fitur-fitur. Mahasiswa diharapkan mampu mengenal dan menjelaskan bagian antarmuka Microsoft Word, serta mampu menggunakan fitur-fitur yang terdapat di Microsoft Word. Selanjutnya adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah program pengolah angka yang umum digunakan dalam proses pembelajaran masa kini. Mahasiswa diharapkan mampu mengenali dan menggunakan bagian antarmuka pada Microsoft Excel. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan formula sederhana maupun kompleks pada Microsoft Excel. Yang terakhir adalah PowerPoint. PowerPoint merupakan perangkat lunak yang berguna untuk membuat presentasi. Mahasiswa diharapkan mampu mengenali dan menggunakan bagian antarmuka pada PowerPoint. Selain itu, mahasiswa mampu mengelola slide, menampilkan presentasi, dan menjalankannya. Materi pokok yang terakhir adalah internet. Internet merupakan hal yang sudah tidak asing lagi di era digital ini. Perkembangan era digital yang pesat memberikan kemudahan dengan cakupan tanpa batas, tidak terkecuali pada lingkungan perguruan tinggi. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan paham akan penggunaan teknologi yang biasa disebut dengan internet. Berikut beberapa program aplikasi internet yang akan kita pelajari mendatang.
Pertama adalah web browser, kedua adalah email, ketiga ada web, dan keempat ada Google Forms. Web browser. Web browser merupakan termasuk perangkat lunak yang berguna untuk mencari, mengakses, dan menampilkan halaman web. Mahasiswa diharapkan mampu mengenal dan menggunakan bagian antarmuka pada web browser. Mahasiswa juga diharapkan mampu melakukan penelusuran pada website serta mampu mengunduh dan mengunggah file. Email. Email merupakan aplikasi surat elektronik. Di sini mahasiswa diharapkan dapat menggunakan email dengan baik dan benar, serta dapat membuat dan mengatur email secara sistematis. Yang ketiga adalah web. Web merupakan halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet, sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun selama terkoneksi dengan jaringan internet. Mahasiswa diharapkan dapat menggunakan aplikasi site untuk membuat halaman web di internet, sehingga dapat diakses secara massal. Yang terakhir adalah Google Form. Google Form sendiri merupakan aplikasi pembuatan formulir di internet. Di sini mahasiswa diharapkan mampu membuat suatu formulir yang dapat diakses secara online dengan baik dan benar. Demikianlah beberapa materi yang akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi kerangka acuan dalam belajar mata kuliah aplikasi komputer selama 1 semester ke depan. Ingatlah sekali lagi, disiplin berguna hanya untuk dirimu sendiri. Lakukan yang terbaik hari ini, kelak cepat atau lambat kalian akan memetik hasilnya. Terima kasih untuk semua atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.